Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan memberikan kuliah tentang Microsoft Excel online. Kali ini dengan pokok bahasan rumus dan fungsi di dalam Microsoft Excel. Baik, langsung praktek. Saudara mahasiswa yang saya hormati, silahkan Anda buka browsernya. Ini browser, kemudian ketik portal.microsoft.com di browser Anda, lalu enter, kemudian masukkan username dan password Anda di tampilan sign in ini sesuai dengan yang Anda miliki, ya, institusi yang Anda miliki, misalkan seperti ini. Lalu klik tombol next, klik tombol di password ini, passwordnya jangan lupa huruf besar kecilnya, sekali lagi jangan lupa, lalu sign in. Bagaimana kalau password Anda lupa? Silahkan hubungi tim admin, ya, silahkan hubungi tim admin institusi Anda. Oke, langsung yes. Baik, tampilannya akan seperti ini. Di pojok kiri atas ini ada menu app launcher, ya, application launcher. Ada 9 titik ini. Klik, lalu pilih Excel. Mahasiswa yang saya hormati, hari ini kita belajar Excel online, ya, yang bisa Anda akses dengan aplikasi browser, atau kalau Anda menggunakan smartphone, Anda bisa install di smartphone Anda dari Play Store, pilih Microsoft Excel. Jadi Anda harus install kalau pakai smartphone. Baik, lanjut saja. Ini adalah tampilan aplikasi Microsoft 365, diantaranya ada Word, ada Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Sekarang pada Excel ini, ya, ini di Excel ini ada new blank workbook, ada texture, ada evergreen, ini adalah template-template, ya. Kemudian di atas ini ada new workbook save to OneDrive, artinya secara otomatis ini nanti akan disimpan di OneDrive Anda. Nah, di bawah ini ada tampilan file, ya, tampilan folder ini. Ini contohnya sudah ada latihan 01. Ini ada nama Anda, ada OneDrive ini, ya. Kemudian di kanan atas ini ada foto Anda. Mestinya foto Anda silahkan diganti, ya, foto Anda diganti foto Anda. Ini untuk contoh. Baik. Nah, sekarang untuk mulai Excel. Klik new blank workbook. Nah, di sini di browser Anda di atas ini akan muncul tulisan book, ya, buku, ya. Ada nomornya, ini tergantung berapa kali Anda tadi sudah membuka. Ini nanti akan disimpan secara otomatis. Kemudian di sini ada nama Anda, ada dokumen, berarti disimpan di folder dokumen. Ya, ini sekali lagi ini nama Anda. Ini ada menu application launcher-nya. Kemudian di sini di Excel ini hampir sama, Excel desktop sama Excel online ini. Ini ada menu file, ya. Ada menu file, ini namanya menu tab, file, home, insert, formula, data, review, view, help, ya, dan seterusnya. Kemudian ini ada share, artinya Excel Anda bisa di-share ke teman Anda, bisa bekerja bersama-sama, ya. Baik, sekarang dasar-dasar Excel saya ulangi lagi. Mungkin Anda dulu di SMA sudah mengenal Excel. Nah, sekarang ini ada Excel online yang mirip dengan Excel desktop yang pada umumnya. Di
pojok kiri atas ini ada tulisan A1, kemudian di sebelah kanannya ada fx ini, function ini ya. Nah, kemudian ada kotak ini, kalau saya klik ini ya, ada kotak kayak gini, kemudian di pojok kiri bawah ini kalau saya tunjuk, ini keluar tanda plus ya, ini namanya pointer. Nah, saya gerakkan dengan tombol panah bawah, ini akan bergerak kanan ke atas dengan tombol panah di keyboard. Misalkan sekarang akan saya gerakkan ke E5, ini pointer di E5, maka di pojok kiri atas ada tulisan E5. Kalau saya tulis nama Anda, misalkan saya tulis namanya, misalkan seperti itu, lalu di enter, maka begitu di enter ini juga turut berubah menjadi E6. Nah, di sini di E6 kosong. Nah, naikkan ke kursor E5. Maka E5 ini ada tulisan seperti ini. Ya, Bimanatara. Gitu ya. Misalkan maksud saya mau nulis Bimantara tapi di sini ada Bimanatara, ngeditnya gimana? Diklik di atas sini. Lalu dibetulkan. Di enter lagi. Oke. Nah, ini namanya E5 ini, sel E5 ini ya, berisi tulisan teks Bimantara. Kemudian saya lanjut. Misalkan sekarang saya tulis di G3. Saya akan tulis lengkap. Bimantara Aditya Wicaksana, misalkan seperti itu. Di G3 ini tulisannya Bimantara Aditya Wicaksana. Itu. Nah, di H dan I, nah, ini ada tulisan seperti ini. Tapi kalau saya gerakkan ke H3, maka di H3 di sini kosong. Di I3 ini juga kosong di sini. Di sini kosong, di FX ini kosong. Ini artinya apa? Sel G3 itu isinya Bimantara Aditya Wicaksana. H tidak ada isinya, I juga tidak ada isinya. Sekarang H mau saya tulis Surakarta. I-nya jadi nggak ada. Jadi di sini yang mau saya terangkan adalah tiap sel itu bisa berisi teks atau angka yang panjangnya itu antara 1 sampai 255. Nah, oleh karena itu maka seperti G3 ini di sini panjang ya, lebih dari 9, maka perlu dilebarkan kolomnya. Jadi secara standar satu pointer seperti ini, H ini itu hanya 9 huruf. Kita coba 9 huruf. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Maka kalau G3 ini ingin muncul semua, maka dilebarkan kolomnya. Gimana cara melebarkan kolom? Klik tombol G ini. Nah, ini di kanan tulisan G, gerakkan ke kanan, klik tahan geser. Mouse-nya klik tahan geser. Di situ ada tulisan white. Ya, klik tahan geser. Nah, secukupnya, seperlunya. Maka kolom G sekarang akan melebar. Ini tentang melebarkan kolom. Kemudian bagaimana sekarang kalau melebarkan baris? Sama aja, di kolom baris ini, di H3 ini, gerakkan klik tahan geser seperti ini. Dilebarkan kolom. Saudara mahasiswa yang saya hormati, di dalam Excel ini ada kolom, kemudian ada baris. Jadi saya ulangi, kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris disebut dengan sel. Jadi sel G3
B3 berisi tulisan Bimantara Aditya Wicaksana. Sel E5 berisi Bimantara. Jadi yang harus Anda lihat adalah yang sini. Jadi ada perbedaan antara display, ini display namanya yang di sini, sama yang isinya. Jadi yang Anda lihat adalah isinya, bukan sekedar display. Begitu. Jadi sekali lagi dalam Anda menggunakan Excel itu, perhatikan baik-baik adalah isi dari sel itu. Saya lanjutkan menulis angka sekarang ya. Misalkan saya gerakkan ke B8, saya tulis angka 15. Saya enter, kemudian di B9 saya tulis 10. Lalu di D saya tulis rumus. Rumusnya adalah B8 ditambah B9. Seperti ini. Nah, jadi rumus itu harus diberi awalan sama dengan ini. Lalu alamat selnya, itu contoh. B8 tambah B9. Maka di sini ini akan berwarna biru dan berwarna merah sesuai dengan yang saya ketik di situ. Nah, perhatikan di Fx ini, D10 isinya Fx B sama dengan B8 plus B9. Gitu. Kalau saya enter, maka ini akan menjadi 25. Jadi berbeda. Di Fx tulisannya B8 plus B9. Tetapi di display sini, kalau saya enter ini, tulisannya 25. Ya. Jadi inilah Excel yang Anda harus perhatikan baik-baik. Jadi Excel ini yang diutamakan karena ini nanti untuk perhitungan, maka adalah yang Fx ini. Ya, yang penting Anda perhatikan Fx. Sekali lagi berbeda antara tampilan sama rumus di Fx. Misalkan saya kembalikan kolom G ini, ya ini kan lebar ya. Saya sempitkan lagi. Nah, saya sempitkan sampai 4 huruf, maka ini yang tertampil hanya tulisan BINA, tetapi isi Fx tetap Bimantara Aditya Wicaksana, tetap komplit gitu. Jadi nggak masalah. Kemudian misalkan juga, ya kolom G ini saya sembunyikan ya. Ini kan ada kolom F, G, H. Kolom G saya sembunyikan. Nah, ini ada klik kanan di sini hide column. F, H langsung, G-nya tersembunyi. Apakah ini mengurangi perhitungan? Tidak. Nah, misalkan kolom B saya sembunyikan, kan ada angkanya. Ada angka 10 dan 15. Ini 10 dan 15. Ini rumusnya di sini. Apakah mempengaruhi hasil yang 25 ini? Mari kita coba sembunyikan. Tunggu dulu berproses, proses nyimpan karena ini online ya, jadi otomatis saving di sini. Jadi karena ini online, maka Anda perhatikan bahwa akses internet Anda harus lancar. Baik, sekarang kolomnya B nggak ada, nah ini langsung C, tapi di sini tetap berisi rumus sama dengan B8 dan B9. Jadi disembunyikan itu tidak mempengaruhi perhitungan. Bagaimana memunculkannya? Ya, munculkan lagi unhide column. Unhide column. Nah, muncul lagi.
Jadi di blok atau diklik di sini, baru klik kanan unhide column ya. Hide column menyembunyikan, unhide column menampilkan ulang. Kemudian ini rumusnya di D10, D8 plus B9. Kalau saya rubah angka di B9 ini jadi 35 misalkan, lalu saya enter, nah, maka di sini langsung berubah menjadi 50. Demikian, ini dasar yang Anda harus perhatikan sekali di dalam Excel. Di dalam Excel ada teks atau huruf dan angka. Kalau angka itu bisa dihitung, tapi ada angka yang tidak bisa dihitung. Jadi misalkan ini 50, tadi ini ada 15. Di 15 ini saya edit dengan tanda di depannya, saya kasih tanda petik misalkan seperti ini. Masih bisa dihitung. Tapi kalau saya awali dengan sesuatu yang misalkan saya awali dengan huruf ya, nah, maka di sini akan muncul error. Nah, ini error karena di sini saya ganti. Jadi hati-hati dengan rumus, pastikan bahwa itu angka ya, pastikan itu angka. Kemudian angka 15 ini saya ganti, saya kasih simbol caret di depannya. Apa yang terjadi? Nah, value. Jadi hati-hati. Saya edit lagi yang 15, caretnya saya caretnya tadi 15 gitu ya. Ada caret. Oke, saya buang sekarang. Nah, bagaimana sekarang meratakan isi dari sel ini? Mahasiswa yang saya hormati, bahwa lebarnya sel itu kan tadi 9, bahkan bisa diperlebar sampai 250. Nah, ini bisa dirata ke tengah atau dirata kiri atau rata kanan. Nah, ini tinggal di blok, lalu pilih rata tengah atau rata kanan. Nah, ini rata. Meratakan angka tidak mengaruhi rumus. Jadi ini baik ditaruh di kiri atau kanan tidak pengaruh. Oke. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan, jangan sampai keliru menulis angka di sini ketika nanti akan digunakan dalam perhitungan. Sekali lagi di situ, ini seringkali salah di dalam menulis angka ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Hakikat angka di dalam sel atau di dalam Excel ini. Sekarang saya akan menulis angka yang berturutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini kalau saya blok semua sampai 7 misalkan, lalu saya klik kanan ya, ini ada perintah number format. Jadi di sini tergantung Anda, apakah angka ini akan diformat seperti apa, tergantung Anda. Bisa diformat umum, angka, mata uang, akunting, tanggal, atau waktu dan sebagainya. Misalkan sekarang akan saya rubah formatnya menjadi rupiah. Ini rupiahnya currency, mata uang maksud saya, bukan rupiah. Currency ini mata uang. Mata uangnya dolar atau rupiah. Cari rupiah. RP. Nah, ini
rupiah Indonesia. Nah, oke, klik. Nah, keluar kayak gitu, keluar rupiahnya. Jadi kalau mau ngasih simbol rupiah, seperti itu caranya. Kemudian angka tadi saya kembalikan lagi ke general, klik kanan, nambah format lagi, saya kembalikan ke normal, balik lagi, saya blok lagi, klik kanan, nambah format, saya pilih sekarang date, ya, saya pilih date yang ada harinya seperti ini. Saya sengaja seperti ini. Oke. Apa yang terjadi? Nah, ini. Jadi angka 1 itu adalah hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 1900. Itu angka 1. Angka 2 itu bisa secara otomatis tuh bisa kita ganti menjadi hari Senin tanggal 2 Januari tahun 1900. Jadi begitu. Jadi di dalam Excel itu angka itu bisa kita format sesuai dengan kehendak kita. Oke, saya kembalikan ini. Ya. Oh ini salah, tidak seperti ini maksud saya nulisnya. Kembalikan, klik kanan, di blok dulu, klik kanan, nambah format, kembalikan ke general. Seperti itu. Jadi angka di dalam Excel itu bisa diformat seperti keinginan kita. Itu prinsip dasar di dalam Excel. Kemudian setelah kita mengenal ada teks, ada angka, kemudian ini ada angka, kemudian ada rumus, ada fungsi di dalam Excel. Nah ini fungsi-fungsi inilah yang nanti kita pelajari di dalam Excel ini. Kali ini cukup di sini dulu untuk dasar-dasar Excel ini. Kemudian bagaimana mengenai tampilan? Mau dicetak miring, dikasih warna. Nah, ini adalah sama dengan ketika Anda menggunakan Microsoft Word. Di sini banyak menu, ini bisa diganti hurufnya, bisa dijadikan huruf tebal, bisa miring, bisa garis bawah, bisa dikasih warna, di blok warna, bisa hurufnya diganti, ya misalkan ini hurufnya saya ganti merah, gitu ya. Misalkan ini mau saya kasih blok kuning gitu ya, fill color. Nah, ini sama dengan words. Jadi saya tidak akan menerangkan detail tentang memformat tampilan di sini. Yang terpenting ketika Anda ngisi data, perhatikan di sini. Kemudian pastikan bahwa yang Anda isi angka itu bisa dihitung, tidak kecampuran dengan teks ya. Karena kalau kecampuran dengan teks, angka ini Anda tidak akan bisa rumusnya, walaupun rumusnya benar tapi perhitungannya akan salah. Itu yang paling pokok di dalam Excel sebagai dasar-dasar Excel. Kemudian format tadi, format dari angka tadi, apakah tadi formatnya general, mata uang, currency, atau date atau time. Itu yang Anda harus perhatikan sekali. Terima kasih. Semoga kuliah singkat tentang dasar-dasar Excel ini bermanfaat bagi Anda. Sebelum saya akhiri, jangan lupa, walaupun ini secara otomatis tersimpan dengan nama book, ya, book ini workbooknya, yang ketiga, Anda tetap simpan dengan nama Anda, ya, misalkan Anda tulis seperti ini, kasih seperti ini. Ini location-nya adalah di OneDrive, ya, pada ini nama Anda, akun Anda, dan ini adalah foldernya. Tekan tombol shift.
Sehingga book 3 ini nanti akan berubah menjadi, maaf, maksud saya namanya ini ada N keliru, tapi tidak masalah. Ya, yang penting ingin saya tunjukkan bahwa namanya menjadi Bina 01 ya, save gitu ya. Nah, bagaimana menggantinya gitu ya? Ganti aja ini. Nah, ganti. Ini diganti. Yang tadi book 3 di rename. Nah, ini boleh yang ini di rename ya. Ya, save as, rename ya. Ya. M. Rename aja. Nah, sudah rename. Jadi ya keliru ada manfaatnya. Jadi di sini ada pipa 01 sama book 3. Baik, tutup salah satu saja. Nah, ini adalah book dengan nama Bima-01 save, posisi tersimpan. Jadi ini otomatis nyimpan gitu ya. Otomatis nyimpan. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Bisa Anda klik file atau Anda biarkan seperti ini, nggak masalah. Karena ini sudah Anda tersimpan ya. Kalau ini Anda ada cruise, ya sudah, berarti ini sudah tersimpan gitu ya. Berarti file Anda sudah tersimpan dengan aman di sini. Demikian yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Lalu langsung nanti kita latihan untuk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.